Desi Wardiah MPD CIQNA. Iya, siap. Halo, selamat. Tujuan itu kita ini sekolah kuliah buat apa nih? Tujuannya sekolah belajar, kemudian memperoleh pengetahuan, kemudian bekerja kan. Nah, sehingga dengan adanya tujuan, maka si siswa atau mahasiswa tahu nih goalnya apa. Yang kedua, kemampuan beradaptasi. Ya, dia memang harus fleksibel, mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, perkembangan saat ini. Kemudian mandiri. Siswa maupun guru itu diajar untuk mandiri. Mandiri dalam mencari pengetahuan di luar dari konteksnya, kontekstualnya gitu kan. Kemudian yang keempat itu artinya mereka kita siapkan juga untuk dapat menjadi kreatif. Terakhir adalah kritis. Nah, itu jadi 5 hal itu yang diinginkan dalam Merdeka Belajar, sehingga langkah-langkah yang dilaksanakan goalnya adalah itu, bagaimana mereka nanti bisa benar-benar menjadi sumber daya manusia yang dibutuhkan saat ini, bermanfaat dan berguna bagi bangsa dan negara ini. Iya, betul sekali. Tentunya program ini memiliki tujuan utama kembali lagi untuk bangsa dan negara. Iya. Juga selain tidak hanya untuk para siswa juga sendiri ya Mbak Desi. Iya. Nah, ini kalau kita melihat dalam penyesuaian dari kurikulum Merdeka Belajar ini sendiri, apakah ada kesulitan Mbak? Khususnya apalagi kan dari transisi tadi gitu ya, transisi dari media pembelajaran yang konvensional, saat ini juga kita mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar itu kira-kira seperti apa? Ya, kesulitan itu lebih bersifat subjektif sebenarnya ya Mbak ya. Tapi kalau pemerintah dengan sudah cukup komitmennya, kalau saya melihatnya ya dari kacamata kami akademisi, untuk misalnya nih program MBKM, pemerintah sudah menyiapkan berbagai macam program MBKM yang bisa diikuti oleh mahasiswa di seluruh perguruan tinggi dari Sabang sampai Merauke, ya kan. Jadi mahasiswa bisa dan pertukaran mahasiswa itu bisa antar pulau, antar provinsi, itu sudah dilakukan. Untuk tingkat SD, SMP, SMA itu pemerintah juga sudah menggelar program penggerak, mulai dari guru penggerak, kepala sekolah penggerak, sekolah penggerak. Nah, itu tujuannya tidak lain adalah bagaimana mewujudkan Merdeka Belajar itu, dan tinggal sekarang bagaimana kita yang mengimplementasikannya. Ya, tadi saya katakan perguruan tinggi kadang ada beberapa yang belum siap, tapi sekarang masa transisi lah Mbak. Mudah-mudahan kesulitan-kesulitan itu yang memang pasti ada itu akan bisa terlampaui dengan dorongan-dorongan dan program yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Proses yang banyak, iya, tidak mudah kan untuk memang tidak mudah untuk menyesuaikan itu pasti ada proses-prosesnya, dan diharapkan nanti sampai ke depannya juga prosesnya bisa berjalan dengan lancar sampai bisa diimplementasikan 100%. Iya, karena kunci Merdeka Belajar ini adalah yang pertama adalah kolaborasi, ya. Jadi bagaimana semua lini itu mampu berkolaborasi perwujudan. Yang kedua fleksibilitas dan kolaborasi ini yang mungkin kurang terlalu diutamakan di kurikulum sebelumnya. Ya, yang fleksibilitas tadi mahasiswa boleh milih itu, siswa boleh mengembangkan minat bakatnya kan. Itu. Jadi 2 hal ini kuncinya, fleksibilitas dan kolaborasi. Kalau kita sudah bicara mengenai kolaborasi, ini kan pasti baik dari pemerintah maupun juga perguruan tinggi ataupun sekolah ini pasti kan sudah berkolaborasi juga ya, salah satunya dari penyesuaian. Bagaimana kolaborasinya dengan orang tua? Nah, orang tua baik itu siswa maupun mahasiswa ini seperti apa? Ya, itu sosialisasi yang pasti harus kita sampaikan kan kepada para orang tua, khususnya di tingkat menengah ya Mbak ya. Karena sekarang kalau kita lihat tuh anak-anak nggak ada lagi kan rapot yang ranking 1. Saya pernah lihat kan rapot nggak ada lagi kan. Iya, jadi dari catatan. Nah, sebenarnya catatan-catatan itu mengajari orang tua secara tidak langsung bahwa mereka harus bisa mempelajari loh catatan-catatan guru itu, sehingga mereka tahu anaknya punya minat dan bakat di mana. Harapan kita orang tua tuh nggak ada lagi yang maksa-maksa anaknya pintar matematika. Iya, iya kan? Ini semua bidang anak dikhususkan sana sini anaknya stres gitu kan gitu. Anak kecil-kecil sudah kena mah anak-anak gitu karena orang tuanya itu tadi punya ambisi, dan orang kita kan banyak yang mikirnya kalau eksak itu pintar. Iya. Ya kan? Kalau sudah pintar eksak itu pasti berhasil. Padahal banyak juga yang berhasil walaupun tidak dari eksak. Nah, itu. Jadi kuncinya sosialisasi kayaknya Mbak. Jadi sosialisasi dari perguruan tinggi maupun semuanya itu harus mampu mensosialisasikan secara cermat. Baik itu melalui sebuah forum atau pertemuan maupun juga melalui media sosial dan media-media. Oke, jadi intinya sosialisasi pendekatan kepada orang tua ini seperti apa supaya memahami memang kurikulum dari Merdeka Belajar
belajar ini seperti Berarti itu jangan kaget nanti misalnya nih orang tuanya di daerah, taunya kan kalau kuliah itu kan sama seperti biasa, tiba-tiba anaknya dikirim nih ke Jerman, kok kuliahnya sampai ke sana gitu kan? jadi mikirnya lain Kuliah sampai ke sana. Salah satu bagian dari MBKM tadi, dan kami di PGRI memang sudah melaksanakannya dari tahun 2020 itu sudah kita laksanakan langsung gitu. Beradaptasi ya. Langsung karena prinsip peninjauan kurikulum itu nggak cacat, minimal 1 tahun itu kita bisa peninjauan kurikulum. Jadi kita jalan dulu deh, jalan sambil kita mengevaluasi karena setiap program itu kan harus bisa kita evaluasi. Kalau semakin cepat dijalankan Semakin tahu nih rumahnya di mana. Kalau kita nggak jalankan mikir terus nggak jalan-jalan. Betul. Nah ini semakin menarik juga nih Mbak. Ini kalau tadi kita berbicara mengenai kolaborasi dengan orang tua. Nah, kalau dari peran para akademisinya ini sendiri, baik itu guru ataupun dosen, sebenarnya peran yang seperti apa, sosok yang seperti apa yang dibutuhkan dalam program Merdeka Belajar ini? Ya, betul. Yang pasti guru-guru disiapkan yang pertama tidak boleh gaptek. Nah, sebenarnya kita sudah diuntungkan nih dengan COVID. Sudah, karena sejak COVID kemarin itu saya rasa guru-guru insya Allah tidak ada yang gaptek. Itu mau tak mau harus berhubungan dengan teknologi kan. Nah itu. Yang kedua, gurunya harus kreatif. Dosennya harus kreatif. Bagaimana memberikan ruang kepada siswa dan juga mahasiswa untuk dapat menggali potensinya gitu. Yang ketiga, tentunya si guru ini mampu memilih strategi-strategi yang tepat dalam upaya pendekatan, mengimplementasikan Merdeka Belajar supaya si siswanya nggak kaget, karena dan si guru juga bisa beradaptasi dengan cepat. Jadi memang guru pun juga harus kreatif, harus lebih kreatif. Jadi kalau misalnya nih si guru dalam si mahasiswa dosen nih melihat anaknya tuh kayaknya punya hobi entrepreneur. Nah, jadi si dosen juga harus bisa mengarahkan itu bagaimana anak nanti kalau kamu ambil MBKM di season 456 kamu ambil deh mata kuliah entrepreneur di prodi ini. Nah itu. Jadi kalau di perguruan tinggi kita ada namanya dosen pembimbing akademik. Nah dosen PA-nya itu harus memang kreatif. Jadi harus siap semua, nggak cuma kampusnya saja, tapi utamanya dosen pemain utamanya, dosen dan guru pemain utamanya. Makanya sekarang kan guru penggerak, sekolah penggerak itu untuk menyiapkan guru-guru handal supaya nanti mereka bisa membuat mewarnai. Jadi kalau misalnya ada satu sekolah, ada 3 guru penggerak yang sudah diikutkan, pulang dia nggak boleh sama warna dong dengan sebelumnya. Dia harus memberi warna yang lebih baik untuk sekolahnya. Wah, ini luar biasa. Artinya perannya baik itu guru, terus juga semua kolaborasi baik itu orang tua dan juga siswa atau mahasiswanya sendiri dalam implementasi program Merdeka Belajar ini luar biasa. Harus bekerja sama ya. Iya, kolaborasi dan fleksibilitas itu kuncinya. Nah, kalau kita melihat dalam program Merdeka Belajar ini sendiri pasti ada ukuran keberhasilannya. Nah, kalau dilihat sebenarnya dari program ini untuk mengukur keberhasilan itu seperti apa Mbak Desi? Apakah memang ketika sudah terimplementasi 100% kah? Atau kita melihat dari lulusan-lulusannya kah? Atau seperti apa? Sebenarnya indikator keberhasilan itu pasti dari lulusan seperti kata Mbak Caca. Bagaimana lulusan dari sebuah perguruan tinggi itu diserap oleh masyarakat, begitu. Jadi kita tinggal lihat berapa banyak alumni yang terpakai di masyarakat. Jadi indikatornya di situ bagaimana lulusannya dapat dipakai di masyarakat, dinanti-nanti kehadirannya dan dapat membuat perubahan yang lebih baik di dalam dunia kerja. Karena kan keilmuannya udah didapat tuh, betul. Prakteknya juga didapat. Jadi kalau misalnya di FKIP nih, bicara tentang tempat saya nih, Fakultas Keguruan dan Pendidikan. Kalau dulu kan PPL cuma 2 bulan ya Mbak Cici. Nah, sekarang dalam konsep MBKM itu bisa 1 semester. Iya, jadi mereka bisa 1 semester, bisa digabung dengan KKN gitu. Jadi mereka benar-benar bisa menyatu dan beradaptasi dengan lingkungannya satu. Dan itu tentu bekal yang sangat sangat lebih baik daripada mereka duduk 1 semester belajar teori gitu kan, itu praktek. Iya, karena ketika kita di lapangan itu menemui banyak masalah itu kan menjadikan orang lebih cerdas Mbak Caca. Kalau kita cuma belajar aja ya pinter aja tapi nggak cerdas. Iya kan? Ada kecerdasan. Iya, cerdas itu cirinya bisa menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Ada di program Merdeka Belajar. Tadi kita membahas tentang dari instansi sekolah maupun universitas, lalu juga dosen, orang tua dan juga tidak menariknya tadi ya siswa atau para mahasiswa.
Kalau dari dunia industrinya, Nah, dalam implementasi program Merdeka Belajar ini seperti apa? ya, dunia industri sekarang ini kan memang dibutuhkan loh Mbak, dibutuhkan untuk dapat mendukung program ini. Karena praktiknya memang di dunia industri ini yang memegang peran penting bagaimana siswa dan mahasiswa itu bisa benar-benar mengaktualisasikan keilmuannya. Dan itu memang sekarang kan sedang digarap. Saya lihat memang dunia industri sudah paham kok, sudah sadar bahwa kebutuhan sekarang saat ini memang adalah mereka bisa berkolaborasi dengan perguruan tinggi untuk juga meningkatkan kualitas dari industrinya dan lain-lain. Oke, artinya dunia industri ini juga harus sudah paham ya Mbak, bahwa Indonesia sedang berjuang untuk implementasi program Merdeka Belajar. Makanya kan sekarang kan beberapa perguruan tinggi bahkan LLDP wilayah 2 itu konsen untuk bekerja sama dengan dunia industri, mendukung program tadi, mendukung program mulai dari program wirausaha, entrepreneurship itu Budi digandeng. Dan bukan cuma perguruan tinggi tapi langsung dari LLDP-nya gitu kan. LLDP-nya langsung gandeng ke Budi, diajak ke perguruan tinggi, ayo kita kerjasama gitu kan, biar sama-sama ini kita bisa ini siapkan MBKM. Dan semoga harapannya nanti semuanya seluruh instansi maupun dunia industri ini memang sudah bisa harus bekerja berkolaborasi. sama, ya, sampai 100%. Pokoknya kalau mau kesini bisa, kesana bisa, mereka bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih juga tentunya. Pembelajarannya Oke, baik, terima kasih Mbak Desiwati atas waktunya hari ini, luar biasa, perbincangannya sangat menarik. Program Merdeka Belajar, semoga implementasinya juga bisa semakin lancar ya Mbak ya, untuk di Kota Palembang, Sumatera Selatan, seluruh Indonesia tentunya. Sukses juga untuk Mbak Desi tentunya, dan juga pemirsa telah tadi perbincangan saya dengan tema implementasi program Merdeka Belajar. Usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Nara Syukrati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Makasih ya Mbak. Cuma sebentar sih. Masih saya tanya lagi gitu. Soalnya terkadang ada kayak dunia industri ataupun instansi sebenarnya yang tidak kooperatif, tidak gitu. kooperatif. Terus juga banyak yang kayak mereka tuh sebenarnya tahu nih anaknya jurusannya apa gitu. Coba kita coba dulu deh, kita cari, kita kasih nih sesuai dengan jurusan dia. Tapi kadang enggak ya Mbak, kadang ya udah sebatas misalnya dia ditaruh udah di administrasi misalnya, kan sebenarnya pengennya lebih dari itu ya. Semoga nanti ke depannya bisa sama-sama betul. Itulah perlu komunikasi. Betul. Amin. Semoga semakin lancar. Baik, terima kasih. Terima kasih. Aduh, saya